Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil akram alladzi khalaqal insana wa karam wa 'allamahu min al-bayani ma lam ya'lam. Fasubhanalladzi la yuhsa bilanhu bilisani wa la bilqalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak hadirin jamaah sholat subuh yang sama-sama ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita begitu banyak nikmat-nikmatnya. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Nikmat yang paling besar dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat taat ini sangat penting sekali, karena dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan perintah-perintah. Salah satunya yaitu pagi ini kita bisa duduk di masjid ini, hadir di masjid ini. Ini berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Kita bisa mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, yang mana keutamaan sholat subuh berjamaah sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail, wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama qama lailatul." Rasulullah SAW beliau menyampaikan bahwa siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka seakan-akan dia mengerjakan ibadah sholat setengah malam. Dan barang siapa yang dia sholat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan dia ibadah semalam subuh. Kalau hari ini mungkin tiada di antara kita satu orang pun yang bisa mengerjakan ibadah semalam subuh, mungkin, karena ibadah semalam subuh itu berat. Kita sholat sampai kita pikir sampai kita doa sampai kita baca Quran tanpa ada istirahat semalam subuh, berat. Kalaupun melakukan paling sekali dua kali, habis itu sudah tidak mampu lagi. Tapi dengan kita hadir sholat berjamaah, kita dihitung ibadah sholat semalam subuh. Dan mudah-mudahan malam ini ya, malam terakhir di bulan Ramadan ini mudah-mudahan malam Lailatul Qadar, yang mana kita tahu keutamaan malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr,
lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun lebih 3 bulan atau 4 bulan. Kalau dihitung per malamnya kurang lebih 30.000 malam. Satu malam keutamaannya itu sama dengan 30.000 malam. Jadi kalau kita ibadah di malam Lailatul Qadar sholat 2 rakaat itu sama dengan kita ibadah sholat 2 rakaat selama sebanyak 30.000 bulan. Insya Allah 30.000 bulan. Ini salah satu daripada fadilah karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagikan kepada kita. Kita yang umurnya pendek paling 60-70 tahun, kalau lebih dikit, kurang dikit. Kalau umatnya Nabi Nuh itu ribuan, antara 800, 900, 1000, 1100 sampai 1200. Kalau umatnya Nabi Musa 400 tahun, yang 300, 400, 500. Nah, umatnya Nabi Muhammad baina sintin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Umur kita itu pendek dibandingkan umat-umat dahulu yang 60-70 tahun. Makanya banyak daripada keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini, karena umat ini umat terbaik. Jadi walaupun umur kita pendek, ibadah kita sedikit, tapi kita dikatakan umat terbaik. Diharapkan umat-umat terdahulu memasuki surganya Allah sebelum umatnya baginda Nabi SAW masuk terlebih dahulu. Jadi kelasnya itu kelas eksekutif kita. Umat terakhir umurnya pendek tapi punya kelas yang eksekutif. Masya Allah. Nah, kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, maka kalau setiap Ramadan dapat, kita ini pahalanya sangat banyak. Nah, mungkin nanti bisa akan mengalahkan umat-umat terdahulu kalau kita istiqomah. Bagaimana menjaga malam Lailatul Qadar? Tentunya dengan i'tikaf di masjid. Tadi saya datang ke sini, masya Allah banyak yang i'tikaf di masjid. Tadi saya i'tikaf di masjid saya, itu kadang-kadang cuma 3 orang atau 2 orang. 3 orang atau 2 orang saja. Nah, di sini banyak, alhamdulillah. Dan i'tikaf di malam-malam terakhir Ramadan itu sunnah. Baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashri al-akhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah Ta'ala." Jadi Sayyidatina Aisyah beliau mengatakan dulu baginda Nabi SAW ketika 10 akhir bulan Ramadan, maka beliau baginda Nabi SAW i'tikaf di masjid hatta tawaffahu Allah Ta'ala, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan Nabi SAW. Jadi baginda Nabi SAW kalau 10 akhir itu pasti beliau i'tikaf sampai beliau meninggal dunia. Sehingga kalau di luar negeri itu Pak, kalau kita kan i'tikaf itu ringan gitu, karena kita mazhab Syafi'i itu ringan Pak dalam asal i'tikaf. Jadi kalau i'tikaf dalam mazhab Syafi'i cukup berdiam diri di masjid dengan ibadah walaupun sebentar dengan niat nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid, maka dia mendapatkan pahala i'tikaf.
Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, i'tikaf itu harus sebagian besar hari-hari kita ini ada di masjid. Kalau sehari semalam itu 24 jam, maka minimal sepertiga, minimal 2/3-nya kita harus ada di masjid i'tikaf. Makanya kalau di luar negeri itu Pak, kalau 10 Asyar dalam Ramadan itu, kalau orang yang bermadzhab Hanafi, mereka bikin tenda-tenda di masjid. Jadi masjid itu penuh dengan tenda-tenda, pisau belakang. Mereka dan kemampuan dari masjid buka, mereka diantar anaknya, diantar istrinya, sahur diantar makanan anak istrinya. Karena menurut mereka i'tikaf tidak sah kalau hanya sebentar. Tapi kalau menurut Syafi'i sah walaupun sebentar, walaupun itu cuma semalam atau setengah malam. Yang penting berdiam diri di masjid. Bagi Nabi SAW pun dulu juga begitu juga. Dari kadang sebelum akhir bagi Nabi SAW bikin kayak tenda di masjid. Tenda di masjid 3-8 masjid. Fungsinya untuk apa? Supaya tak maju, tidak terganggu. Tidak terganggu. Nah, itu biasa bagi Nabi SAW i'tikaf di masjid di sebelum akhir bulan Ramadan. Dan ketika sebelum akhir bulan Ramadan, bagi Nabi SAW biasanya subuh-subuh serius dalam beribadah. Bagaimana hadis dari diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashr al-akhir min Ramadan syadda mi'zaruhu wa ahya laylahu wa iqadha ahlah. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk sebelum akhir bulan Ramadan, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini syadda mi'zaruhu, mengencangkan tali sarungnya, mengencangkan tali sarungnya. Jadi sarung itu masa sunnah itu ya, pakai Nabi SAW pakai sarung juga. Jadi mengencangkan tali sarungnya. Nah, itu bahasa kinayah, bahasa kias, bahwasanya ketika datang sebelum akhir bulan Ramadan, baginda Nabi SAW ini sungguh-sungguh dalam beribadah, tidak mengendorkan daripada ibadahnya. Kadang-kadang kalau di masyarakat kita ini ketika awal Ramadan kencang, ya, penuh masjid. Tapi ketika akhir Ramadan kendor, akhirnya jamaah tidak setengah, sepertiga, ya. Tapi kalau justru bagi Nabi SAW itu sebaliknya, awal semangat, akhir tambah semangat. Jadi bagi Nabi SAW itu awal semangat, tengah semangat, akhir tambah semangat lagi. Man asyrakat bidayatuhu asyrakat nihayatuhu. Yang dia cemerlang di awalnya, akhirnya pun akan cemerlang. Wa ahya laylahu, dan Nabi SAW juga menghidupkan malam-malam bulan Ramadan di akhir. Kenapa Pak? Tentunya dengan sholat sunnah, baca Quran, zikir-zikir, kemudian tidak lupa dengan doa. Sebelum akhir Ramadan kita dianjurkan berdoa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam satu riwayat disebutkan Allahumma innaka afuwwun karim, karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu beda riwayat saja. Dua-duanya benar, tidak ada yang salah. Dua-duanya benar. Bapak mau pakai doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni boleh. Bapak pakai doa Allahumma innaka afuwwun karim boleh juga. Cuma beda riwayat saja.
diceritakan oleh Rasulullah SAW di malam-malam akhir bulan Ramadan dari riwayat Sayyidatina Aisyah ketika menjumpai malam Lailatul Qadar. Kenapa minta afu bukan maghfirah? Ulama sampaikan kalau maghfirah itu sebagaimana ketika seseorang mencatat sesuatu kemudian salah, maka dia hapus dengan titik. Masih berbekas nggak? Masih berbekas nggak? Masih ada bekasnya. Itu kalau maghfirah. Tapi kalau aku, ulama sampaikan catatan di situ ketika ada kesalahan maka bukan dititik atau dihapus, akan tapi diganti dengan kertas yang lainnya. Jadi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kecil, kesalahan kecil kita, ketika kita bersolat kemudian di malam Lailatul Qadar kita berdoa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti daripada catatan-catatan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dengan catatan yang baru, yang bersih, tidak berbekas. Ini ulama seperti itu. Kita berdoa supaya Allah SWT memaafkan daripada kesalahan-kesalahan kita. Maka kita diajarkan banyak-banyak doa. Doanya kapan? Malam hari baru. Karena Lailatul Qadar itu bukan siang hari, letaknya di malam hari. Maka amalan-amalan yang kita lakukan siang hari hendaknya juga kita lakukan di malam hari, seperti sedekah. Maka jangan siang hari saja, malam hari pun kita harus juga sedekah. Kalau pas kebetulan sedekah kita itu berbarengan dengan malam Lailatul Qadar, maka itu pahalanya sangat besar sekali, sangat besar sekali. Apalagi di bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW ajwabun nas. Dulu bagian dari SAW ini ada orang yang paling dermawan. Bahkan ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan bagian dari SAW itu lebih dermawan lagi ketika hadir atau datang bulan Ramadan. Jadi tambah dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Maka kita sedekah di siang hari, malam hari itu kita sedekah. Supaya apa? Supaya sedekah kita ini berpas-pasan dengan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar bukan siang, tapi malam. Makanya di malam hari kita juga harus amalkan daripada sedekah, supaya kita dapat pahala yang berlipat. Bapak hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit daripada mengenai bulan Ramadan. Sebenarnya bulan Ramadan ini sudah habis, maka tema kita sebenarnya bukan Ramadan. Di sini saya akan membahas temanya tentang sholat isyraq. Sholat isyraq. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah alaihi, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla alaihi kanat lahu ka'ajri hajjin wa umratin tamatin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini statusnya hadis hasan. Hadis hasan. Antara bawahnya sahih, atasnya dhaif. Hasan. Bahwasanya Rasulullah SAW
sholat fajar dengan berjamaah. Sholat fajar itu sholat subuh dengan berjamaah. Semua ada, kemudian dia duduk, ya Allah Ta'ala, duduk sambil berzikir kepada Allah. Zikir itu bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, termasuk baca Quran juga zikir, taklim seperti ini juga zikir, ya. Dakwah juga termasuk zikir. Intinya satu perkara yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut zikir. Jadi barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, kemudian dia duduk tidak meninggalkan tempat duduknya sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit. Tsumma sholat rakaat, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin tamatin wa umratin tamatin. Maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna diulang 3 kali. Kenapa sampai 3 kali? Kalau tidak 1 kali saja? Ini sebagai taukid penguat. Apa fungsinya taukid dalam kalam? Supaya mustami' atau pendengar ini tambah yakin dengan perkataan mutakalim atau pembicara. Ketika seorang mutakalim pembicara, dia mengatakan kepada seseorang, "Pak, motor kamu dicuri." Mungkin seperti itu, dia tidak yakin. Maka perlu ada taukid. "Pak, motor bapak dicuri." Tadi dicuri loh. Maka dengan adanya taukid apa? Si mustami ini tambah yakin. Apalagi dia berkata Rasulullah. Sebetulnya kata-kata Rasulullah tidak perlu pakai taukid. Itu kita yakin kalau kita ini orang yang beriman. Jadi sebagaimana pahala haji dan umrah yang sempurna. Kadang-kadang ada yang orang bertanya, enak dong, nggak perlu kita keluarkan duit, nggak perlu jauh-jauh ke Mekah, kita sudah bisa umrah, bisa haji. Jadi dalam agama ini ada pahala ataupun fadilah asli, ada fadilah atau pahala fuduli. Kayak man qara'a surat al-ikhlas salat al-fatah, barang siapa yang membaca surat al-ikhlas 3 kali, maka seakan-akan dia mengharapkan Quran. Ya, orang yang sholat 2 rakaat, sholat isya, dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Enak dong, nggak haji dan umrah, cukup sholat 2 rakaat. Nanti pulang ke rumah ditanya istri, dari mana Pak? Dari haji dan umrah. Pak, hebat ini, baru sebentar sudah haji dan umrah. Jadi dalam agama ini ada pahala asli, ada pahala fuduli. Apa itu pahala asli? Yaitu pahala aslinya haji dan umrah. Pahala aslinya haji dan umrah. Tapi pahala fudulinya tidak didapat. Apa maksudnya pahala fuduli? Orang ketika berangkat haji dan umrah butuh biaya nggak Pak? Butuh biaya nggak? Butuh banyak. Sekarang kalau saja sampai 35 juta, haji 100 juta, 200 juta. Kamu mengeluarkannya uang itu dapat pahala sendiri. Pahala mengeluarkan uang itu tidak didapat oleh orang yang sholat 2 rakaat sholat isya. Itu namanya pahala fuduli. Kemudian orang yang haji dan umrah pergi ke Mekah, ninggalkan anak istri kan, memberi bekal kepada anak istri kan, pasti memberi bekal kepada anak istri. Maka memberi bekal anak istri yang tidak itu ada pahalanya. Itu pahala fuduli. Kemudian ketika ke Mekah, haji dan umrah, dia capek ya, lelah enggak? Pasti capek dan lelah. Ada pahalanya enggak? Ada
Kemudian ketika sampai di Mekah, kemudian dia ihram pakai pakaian ihram. Pakaiannya beli enggak? Beli juga. Kemudian dia tawaf. Capek enggak? Tawaf, tentu capek. Ada pahalanya, ada pahalanya. Ketika berdoa, dapat pahala. Nah, itu pahala fuduli yang didapat ketika haji dan umrah tidak didapatkan oleh orang yang sholat 2 rakaat di masjid mengerjakan sholat isyraq. Orang yang mengerjakan sholat isyraq di masjid dia hanya mendapatkan pahala aslinya haji dan umrah saja. Pahala fudulinya tidak didapatkan. Yang mendapatkan siapa? Orang yang benar-benar pergi haji dan umrah. Makanya kalau orang sholat 2 rakaat habis sholat isyraq tidak disebut sebagai pak haji, gitu. Emang dia dapat pahala haji, tapi bukan pahala sebagaimana pahala orang yang benar-benar pergi ke Mekah atau pergi ke Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Paham Pak ya? Itu mengenai pahala. Nah, ketika kita sholat 2 rakaat itu kita dapat pahalanya. Kita dapat pahala haji dan umrah kita dapat. Tapi tidak sebagaimana orang yang benar-benar berangkat ke sana. Orang yang berangkat ke sana jauh lebih banyak dari orang yang hanya sekedar sholat 2 rakaat di masjid untuk mengerjakan sholat isyraq. Nah, itu mengenai pahala. Itu sebagaimana pahala membaca Quran juga. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali maka seakan-akan dia menghatamkan Quran. Nah, dia adalah pahala aslinya, tapi pahala fudulinya tidak didapat sebagaimana orang yang benar-benar menghatamkan. Orang menghatamkan Quran, satu Quran maka dia butuh waktu yang lama, tidak sebentar. Ya. Butuh dengan kecapean, kelelahan. Dia korbankan waktu, dia korbankan tenaganya. Itu nanti ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya itu. Yang mana pahala tersebut tidak didapat oleh orang yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Maka dalam agama ini ulama menerangkan ada pahala asli, ada pahala fudu. Nah, itu masalah pahala daripada sholat isyraq. Kemudian siapa yang bisa mengerjakan sholat isyraq? Sebagaimana hadis tadi yang diterangkan, man sholat fajr fi jama'atin, orang yang mengerjakan sholat fajar dengan berjamaah. Jadi sholat isyraq itu rangkaian dari sholat fajar. Kalau dia ini tidak sholat subuh dengan berjamaah, tidak sholat fajar dengan berjamaah sholat isyraq, maka jatuhnya nanti sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak tidak dapat pahala haji dan umroh karena satu rangkaian Pak. Man sholat fajar fi jama'atin tsumma qa'ada yaqullah, duduk sambil zikir kepada Allah. Dia sholat jamaah di masjid. Kemudian setelah itu dia tidak zikir, malah ngobrol kesalahan semari, ngobrol masalah dunia, pekerjaan, bisnis, ya, ngobrolin orang lain dan sebagainya, maka itu memutus. Karena rangkaian. Kalau dia kerjakan sholat sunnah setelah itu, maka itu jatuhnya nanti jatuh sholat ya, jatuhnya sholat mutlak. Jadi harus sholat subuh berjamaah. Setelah itu zikir, mau zikir, mau baca Quran, ya, mau mendengarkan tahlil, intinya sampai waktu isyraq. Hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini banyak orang yang keliru dalam menentukan waktu sholat isyraq. Banyak waktu asli. Kapan waktu sholat isyraq?
Oh, ketika ada tulisan syuruk Ustaz salah. Jadi tulisan syuruk di jam-jam ini Pak, jam-jam digital itu bukan waktu isyraq, perlu diperhatikan. Itu waktu habisnya sholat subuh. Kalau orang mengerjakan sholat subuh di waktu syuruk, besar syuruk ya. Kalau sekarang mungkin jam 6 jam berapa? 6.10 atau 6.13 ya. Ada tulisan syuruk di situ. Nah itu belum masuk waktu isyraq Pak. Nah itu perlu diperhatikan. Ya, banyak di masjid-masjid, termasuk di masjid saya itu ada beberapa orang yang ketika waktu tulisan syuruk itu langsung sholat. Jangan. Jadi waktu syuruk itu waktu terbitnya matahari sebagian, belum semuanya. Nah, ketika matahari muncul sebagian, itu habis waktu sholat subuh. Orang mengerjakan subuh ketika waktu syuruk itu dia jatuhnya sholat pondok, bukan sholat ada. Ya. Ketika ada waktu syuruk, kalau dia baru bangun kemudian sholat, maka jatuhnya sholat pondok, bukan ada. Kalau waktu zuhur sampai apa Pak habisnya? Sampai asar habisnya sampai apa? Datang maghrib. Maghrib sampai apa? Datang waktu isya. Isya habisnya apa? Sampai datang waktu subuh atau takbir fajar. Nah, sholat subuh ini tersendiri. Bukan sholat subuh itu waktunya dari terbitnya fajar sampai zuhur, bukan. Enak sekali itu. Sholat subuh waktunya sampai zuhur enak. Jam 9 baru bangun ya. Orang banyak salah pemahaman sehingga bangun jam 6, jam 7, jam 8 sholat subuh. Itu bukan sholat subuh, sholat duha ya. Jadi waktu sholat subuh itu apa? Dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari sebagian atau disebut syuruk. Itu habisnya sholat subuh. Habisnya waktu sholat subuh. Kalau orang subuh di waktu itu, maka jatuhnya dia sholat qadha bukan qadha. Paham ya? Jatuhnya qadha. Maka Bapak harus perhatikan itu waktu. Nah, kemudian sholat isyaknya apa? Jadi kalau kita habis mengerjakan sholat subuh, Pak, habis mengerjakan sholat subuh ini, maka waktu setelah mengerjakan sholat subuh ini makruh kita mengerjakan sholat. Hukumnya makruh. Bahkan ada yang mengatakan sampai makruh tahrim, makruh berat. Maka kita tidak boleh mengerjakan sholat. Sampai kapan? Sampai habisnya waktu subuh. Ketika habis waktu subuh itu masih waktu makruh. Ketika matahari terbit itu masih makruh. Sampai kapan? Sampai matahari terbit secara sempurna bulatannya naik, satu bulatan naik semua. Kalau matahari susah banget kita lihat naik bulatannya, ya kira-kira kalau kita lihat matahari mau tenggelam, itu kan bulatannya. Intinya bulatannya itu sudah naik total, nah itu kemakruhan baru hilang. Baru hilang, baru sudah tidak makruh lagi. Berarti kapan kita mengerjakannya Ustaz? Maka dihitung dari waktu terbit sebagian sampai total itu minimal 8 sampai 10 menit. Jadi ketika waktu syuruk tiba, maka Bapak tambahkan waktu kurang lebih 8 atau 10 menit. Kalau untuk hari-hari 10 menit. Jadi 10 menit setelah waktu syuruk itu baru sholat isyraq. Ya Pak ya, paham ya? Kalau kita kerjakan ketika waktu syuruk itu jatuhnya malah kita mengerjakan sholat di waktu yang dimakruhkan.
Jadi kita harus perhatian waktu-waktu sholat itu harus perhatian, jangan sampai kita mengerjakan sholat di waktu yang makruh, kecuali sholat yang memiliki sebab. Karena sholat isya ini bukan sholat memiliki sebab, tapi sholat berada waktu, sholat yang memiliki waktu. Sholat yang memiliki waktu maka harus dikerjakan sesuai dengan waktunya, tidak boleh sebelumnya atau sesudahnya. Karena sudah ada waktu. Ada kebanyakan orang itu mengerjakan sholat isya ketika ada tulisan syuruk, langsung dia kerjakan sholat isya. Nah itu kesalahan. Banyak kok. Saya kan ngisi nggak di satu dua masjid ya. Jadi kadang-kadang, tapi kalau mau saya jelaskan, kalau saya ngisi kadang pinggan, Pak, Rahmat, terus saya kasih tahu juga. Supaya apa? Supaya kita mengerjakan sholat ini berdasarkan ilmu. Jadi jam-jam kita yang dibikin ini jam-jam kita kan bikin Indonesia kan malamnya malam Syafi'i. Jadi waktu syukur itu untuk menentukan waktu habisnya waktu sholat subuh, bukan untuk waktu sholat isya. Ya. Nah itu paham ya? Jadi kita kerjakan itu 10 atau 8 menit setelah waktu syuruk itu. Bapak sabar sebentar, 3 sebentar, baru kerjakan semua. Nah kemudian sholat isya, penamaan sholat isya sendiri. Nah, jadi kalau dalam literatur fikih mazhab Syafi'i, di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, kitab-kitab klasik, ini Bapak tidak akan menjumpai namanya sholat isya. Gak ada Pak. Kalau baru sholat duha, baru sholat idain, baru sholat istisqa, baru sholat kusufain, itu ada. Tapi bab sholat isya nggak ada. Kenapa Ustaz nggak ada? Karena dalam mazhab Syafi'i sholat isya itu tidak ada. Ya. Jadi sholat yang dikerjakan Nabi 2 rakaat itu, maka mazhab Syafi'i mengatakan itu sholat duha yang diawalkan, atau disebut duha sugro, atau sholat duha yang diawalkan. Sholat duha yang diawalkan. Yang namanya sholat isya itu siapa? Yang menamai ini adalah mazhab Hanafi. Jadi sholat isya itu salah satu pendapat dari Imam Hanafi yang saya tahu, mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki, Ahmad, saya tahu. Jadi menurut mazhab Syafi'i, sholat 2 rakaat yang dikerjakan Nabi SAW di dalam hadis ini adalah sholat duha yang diawalkan. Sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau Sayyidina Ali itu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat duha 6 rakaat, 2 rakaat diawalkan dan 4 rakaat diakhirkan. Itu dalam satu riwayat. Jadi menurut mazhab Syafi'i, sholat isya yang kita ada sholat isya kita ada sholat duha yang diawalkan. Terus kalau kita sholat duha, apakah dapat pahala? Sebagaimana Hajiatul tadi dapat dengan syarat sesuai yang ditentukan tadi. Sholat subuh dengan berjamaah, ya toh. Kemudian apa? Berzikir, tidak berbicara sesuatu selain itu. Kemudian apa? Kemudian ketika datang waktu duha, ya, ketika datang waktu duha maka dia kerjakan. Dia kerjakan. Waktu duha itu Pak. Kalau dulu dalam riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu,
Jadi ketika matahari sudah naik qadrul rumhin. Qadrul rumhin itu sekedar tombak. Sekedar tombak. Bagaimana kita bisa mengukur tombak? Itu kan kita sering dengar yang di hadis-hadis, pikir-pikir kadar tombak itu seperti apa? Itu kadang-kadang kita bingung kan? Kadar tombak itu seperti apa, Ustaz? Jadi tombak itu tingginya ada 4 hasta. 4 hasta. 4 hasta itu 1 hasta kurang lebih 45 cm. Itu kali 4. Nah, itu tingginya ada yang manusia. Jadi kalau kita di taman-taman mungkin kita misalnya tidak menggunakan dan tidak terlalu mundur. Tapi kalau kita tidak bisa melihat matahari secara langsung sekedar tombak, maka yang kedua dengan menghitung waktu. Di dalam kitab Takwil Sabidah bab Ubudiyah ini disebutkan kadar satu tombak ini adalah 4 hasta. Setiap hastanya itu kadarnya 4 menit. Jadi kalau 4 hasta dikali 4 berarti 16. Maka kalau dihitung dari terbitnya awal sampai terbit sempurna itu 8 menit, Bapak tambah 16, maka itu pas cocok waktu duha. Nah ini waktu suruh Pak ya. Nah, ini belum disolat Pak, ya, belum selesai sholat. Nah, jadi ketika ini baru terbit awal, terbit sebagian, belum boleh sholat. Nah kemudian ditambah 8 menit. Nah, itu baru terbit sempurna. Nah, itu baru boleh sholat. Nah, kemudian sekedar tombak itu Bapak tambah 16 menit. Jadi 10 tambah 8 tambah 16. Kira berapa? 18 tambah 16 berapa? 10 18 tambah 16. Tapi kurang lebih jam 6 lebih 24. Cek nanti sholat duha cocok enggak? Kalau cocok berarti dengan saya cocok. Ya Pak ya, cek nanti sholat duha. Nah, sholat duha sekedar tombak tadi yaitu kurang lebih jam 6 lewat 24 atau 23. Antara 22, 23, 24 itu. Itu waktu sholat duha sekedar tombak. Nah, kalau Bapak tidak ada jam, tidak bisa melihat matahari langsung, maka ada cara ketiga. Caranya dengan apa? Ketika matahari sudah mengenai dinding-dinding rumah, ya, matahari sudah mengenai dinding-dinding rumah, itu sama Pak. Nanti waktunya ketika jam 6 lebih 24, Bapak lihat dinding-dinding rumah sudah dengan sinar matahari atau belum? Itu pasti sudah. Pasti itu sudah. Kalau Sayyidina Ali dulu beliau menyebutkan di dalam satu riwayat bahwa Sayyidina Ali ketika jadi khalifah itu beliau sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh dia berzikir sampai matahari sinar matahari mengenai dinding masjid, baru beliau sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat apa? Yaitu bisa sholat isyraq, bisa sholat duha atau sholat sunnah mutlak salat. Paham ya? Makanya kalau kita dulu nggak pernah tahu, nggak pernah kenal nama sholat isyraq, ya teman. Karena kita tinggal di Indonesia, yang mana terdapat ulama-ulama Syafi'iyah itu mengatakan bahwa sholat isyraq itu adalah sholat duha yang diawalkan. Nah, kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang bahwasanya sholat isyraq itu adalah sholat yang dalam hadis ini adalah sholat duha yang diawalkan, maka kita mengerjakannya kurang lebih nanti jam 6 lebih 24. Paham ya? Kenapa terjadi khilaf beda pendapat antara ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i? Karena dalam hadisnya Rasulullah tidak menyebutkan secara
langsung secara jelas itu sholat isyraq. Jadi gak ada Nabi SAW menyebutkan shollu sholat isyraq atau sholli sholat isyraq, gak ada. Gak ada di situ. Nah, ketika dalam satu hadis, dalam beberapa hadis itu tidak menyebutkan secara langsung nama sholat, maka disitulah para ulama itu beristihad. Orang Hanafi beristihad itu sholat isyraq. Karena apa? Karena pas waktu matahari terbit, asyraqatis samsu, matahari telah terbit dari lafaz asyraq. Asyraq di asyraq itu isyraqan namanya. Kalau dalam tasrifnya itu sehingga dengan sholat isyraq. Itu muktamad ulama Syafi'i. Adakah ulama-ulama Syafi'i yang berfatwa mengatakan bahwa sholat isyraq itu sholat mustaqilah, sholat tersendiri? Ada, yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam As-Suyuti. Imam Al-Ghazali dan Imam As-Suyuti berpendapat sholatul mustaqilatun, jadi itu sholat tersendiri, bukan termasuk sholat duha. Kalau kita ikut pendapat ini boleh kita ikut pendapat, karena ini dalam masih koridor khilaf, masih koridor khilaf. Nah, kalau kita ikuti pendapat ulama-ulama Hanafi atau ikut pendapat Imam Ghazali atau Imam As-Suyuti bahwa itulah sholat isyraq, maka kita boleh mengerjakannya sekitar jam 6 tambah 10 tambah 8, jam 6 lewat 18. Nah, itu kita boleh mengerjakan sholat isyraq. Gak nunggu sampai jam 6 lebih 24 tadi. Sesuai dengan pendapatnya Imam Al-Ghazali, Imam As-Suyuti dan ulama-ulama mazhab Hanafi. Ulama Hanafi mengatakan itu sholat isyraq, sholatan mustaqilatun. Kenapa? Karena pada waktu itu Rasulullah SAW itu tidak menggabungkan. Kenapa Rasulullah itu sholat 2 rakaat dulu, kemudian ketika sholat 4 siang Rasulullah sholat lagi 4 rakaat? Berarti itu sudah lain sholatnya. Itu tersendiri sudah ulama Hanafi. Sehingga ulama Hanafi mengatakan sholat isyraq itu sholatun mustaqilatun, sholat yang menyendiri atau tersendiri, tidak gabungan daripada sholat duha. Terus gimana Ustaz? Saya ikut yang mana? Ikut yang mana saja boleh Pak, karena ini dari masa koridor khilaf tadi. Kalau mau ikut ulama Syafi'iyah boleh, itu sebagai sholat duha, misalnya sunat duha. Dapat pahala haji dan umrah enggak? Dapat. Yang penting rangkaian tadi Bapak kerjakan. Sholat subuh berjamaah, kemudian zikir-zikir sampai datang waktu sholat duha, Bapak kerjakan sholat duha, dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Kalau ikut Hanafi, enggak apa-apa juga ikut Hanafi. Enggak apa-apa juga. Usolli sholat isyraq, niat sholat isyraq, dapat pahala juga. Kalau tidak kita ingin Ustaz, saya cukup niat usolli sunatan, saya sholat sunnah, dapat juga pahala haji dan umrah. Yang penting rangkaian tadi tidak ketinggalan. Rangkaian tadi Pak, rangkaian sholat subuh berjamaah, zikir-zikir, baca Quran, dakwah, mendengarkan taklim, sampai datang waktunya, kemudian kerjakan sholat 2 rakaat, maka tetap dapat. Kalau mau sholat niat sholat isyraq, mau niat sholat sunnah biasa, mau niat sholat duha, yang diawalkan itu sama-sama dapat pahala haji dan umrah. Jadi tidak perlu khawatir. Di sini saya cuma menerangkan bahwasanya waktu sholat isyraq itu harus diperhatikan. Ya, jangan sampai ketika masuk waktu makruh kita kerjakan sholat isyraq. Sabar sebentar. Karena terkadang setan itu Pak, itu merusak ibadah kita itu dengan apa? Ibadah kita ini supaya tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seperti waktunya belum masuk kita sholat ya seperti itu. Karena ini sholat datu mati. Seperti itu. Nah kalau saya gimana? Kalau saya lihat waktunya. Kalau saya baru selesai dikir-dikir, selesai ngaji dan sebagainya, waktunya itu jam 6 18, maka ikut ulama Hanafi yang akan sholat isya. Ya, atau adalah namanya Ghazali, Imam Suyuti. Tapi kalau terlambat sampai kurang lebih setengah 7, maka saya niatkan sholat duha yang diawalkan. Kalau niat sholat biasa, sholat sunat atau rakaat boleh saja, karena dalam hadis ini tidak dijelaskan itu sholat duha, sholat isya tidak dijelaskan. Man sholat rakaatain disebut man sholat rakaatain. Seperti itu. Jadi bapak yang belum suami saya sah-sah saja, yang penting rangkaiannya tidak ketinggalan. Tapi kalau rangkaiannya ketinggalan, bapak mau niat sholat isya, mau niat sholat duha, kalau rangkaiannya tadi ketinggalan, bapak juga nggak dapat pahala haji dan umroh. Pahalanya cuma sholat sunnah atau sholat mutlak biasa. Tetap dari pahala, cuma pahalanya tidak sebesar ketika rangkaiannya ini dijaga. Upaya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa? Paham semua kan? Oh, kalau dia udah paham semua ya. Nah, tinggal kita amalkan saja ya. Amalkan. Ya. Nah, ibu-ibu, kalau ibu-ibu, dia kalau ibu ini repot ya, ini kan pelanggannya harus berjamaah ya, dikir-dikir ya. Nah kalau ibu-ibu kalau di rumah, insya Allah karena perempuan itu tidak disyariatkan berjamaah ya. Nah, insya Allah kalau dia di rumah, kemudian setelah sholat subuh dia berzikir sampai datang waktu isyraq, insya Allah juga ada pahala. Karena apa? Karena ibu-ibu ini tidak disyariatkan berjamaah. Kalau berjamaah boleh, cuma tidak disyariatkan. Syariatnya kan di rumah. Kalau dia sholatnya di rumah, insya Allah dapat juga pahala. Karena dalam hadis ini kan apa? Hadis ini kan istilahnya kayak khususnya laki-laki kan di masjid. Tapi memang zaman Rasulullah sebenarnya ada juga perempuan sholat di masjid itu ada juga. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan la tamna'u ima'akum al masjid. Jangan kamu cegah perempuan-perempuan untuk pergi ke masjid. Maksudnya apa? Kalau ada perempuan-perempuan pergi ke masjid maka dipersilakan. Tapi kalau perempuan dia punya suami harus irit suami. Ya. Jadi perempuan kalau mau keluar rumah harus irit suami itu. Nah, seperti itu. Insya Allah dapat Pak seperti itu. Yang penting rangkaiannya saja, rangkaiannya tiga-tiganya itu dijaga, insya Allah dapat. Karena perempuan itu syariatnya di rumah. Tapi kalau ke masjid pun diperbolehkan juga seperti itu. Pak ya, ada pertanyaan? Nah, rekaman kecil qadil hajat itu termasuk perkara yang darurat, tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dielakkan. Nah, itu termasuk perkara yang darurat, maka itu dimampu. Maka kalau selain yang darurat, ya tidak ada kepentingan yang mendesak, kalau dia rangkaiannya dia tinggal, nah, tidak dapat ya. Nah, jadi kalau kecuali darurat, maka itu kalau darurat itu diperbolehkan. Maksudnya darurat ini tidak diperbolehkan. Ada lagi Pak? Ini hari terakhir ini harus kita semangat ya. Sudah lebaran ya. Karena kalau udah lebaran ini udah semangatnya sudah menurun ini biasanya kan gitu. Tapi bagaimana kita jaga kesemangatan kita? Sholat sunnah kita jaga. Sholat sunnah, witir ini sholat yang paling utama, jangan ditinggalkan. Dari sekian sholat sunnah, sholat witir itu paling utama.
Selain sholat id ya, kalau sholat id itu paling tinggi. Rajanya itu sholat id. Sholat Idul Fitri, Idul Fitri itu paling tinggi derajatnya. Sehingga Imam Hanafi mengatakan sholat id itu hukumnya wajib. Wajib Ustaz. Ya, kalau di Hanafinya tadi kan ada fardu, ada wajib, ada sunnah. Jadi kalau fardu itu yang sholat 5 waktu, kalau wajib itu seperti sholat id, sholat witir itu Hanafi wajib. Kalau kita mazhab Syafi'i, sholat id ini, hari raya ini hukumnya sunnah muakkadah. Itu jangan sampai ditinggalkan. Sholat witir rawatib itu jangan sampai tinggal. Rawatib yang hendaknya kita perhatikan ada 10. 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunat fajar, bukan sholat qobliyah ya, karena kalau qobliyah itu ada bagiannya, subuh ada bagiannya. Bahwa jangan lihat usolli sunat qobliyah subuh, salah, bukan ada bagiannya qobliyah. Cukup usolli sunat fajri atau usolli sunat subuhi. Kemudian sholat sunat fajar, qobliyah zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. 5 berkat jadi 10. Ini jangan ditinggal. Angkat atau yang mengatakan 12 tambah 4 rakaat sebelum zuhur bisa kalau waktunya masih luas. Sholat sunnah fajar, qobliyah zuhur 2 4, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ini yang kita harus perhatikan, ini makan. Kalau selain itu seperti sholat sunnah asar itu sunnah Pak, bukan qobliyah Pak ya, karena nggak ada bagiannya. Ini kadang-kadang orang Indonesia itu menamakan qobliyah asar padahal nggak ada bagiannya. Yang dinamakan qobliyah itu kalau ada bagiannya, nggak ada bagiannya menamakan qobliyah. Itu sholat sunnah gitu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan sholat sunnah qobliyah maghrib. Ini ada yang mengatakan, tapi ini statusnya ghairu muakkad. Yang muakkad pada maghrib. Kemudian qobliyah isya ini ghairu muakkad, yang muakkad pada isya. Kemudian nanti tambah witir. Witir ini harusnya kita perhatikan, jaga. Jangan sampai witir lepas. Kalau nggak mampu 3 rakaat 1 rakaat, habis sholat ba'da isya langsung tambah 1 rakaat usolli sunat al-witri boleh. Sholat yang boleh dikerjakan 1 rakaat ini hanya sholat witir. Selain sholat witir tidak boleh mengerjakan dengan 1 rakaat. Ini pun pendapatnya hanya Imam Syafi'i. Kalau selain Imam Syafi'i harus 3. Karena nggak ada namanya sholat 1 rakaat. Lalu menurut Syafi'i boleh minimal kita kerjakan 1 rakaat. Witir ini muakkad. Ini kalau witir ini dalam mazhab Hanafi wajib hukumnya. Jadi orang Hanafi itu punya wajib. Kalau kita sunnah muakkad. Seperti itu. Kemudian sholat-sholat selain witir, kemudian sholat-sholat rawatib kita jaga. Kemudian sholat duha ya. Kemudian kalau bisa usahakan bisa sholat tahajud walaupun sekadar 2 rakaat di malam hari ya. Biar sholat tahajud ini adalah ibadahnya orang-orang soleh terdahulu ya. Seperti itu aja Pak ya. Insyaallah ada pertanyaan apa? Cukup ya, kalau ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya nanti ditanyakan yang lainnya pada peserta lain ya. Insyaallah ya. Seperti itu aja. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.